Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Niko Mariana Lestari dari NIM 23149 dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknik Informatika, program studi Sistem Informasi, dan dua rekan saya yaitu yang pertama Ben Abednego dan yang kedua Adek Pandi Putra Anand. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berkesempatan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Kak Saima. Untuk narasumber, bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih banyak dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syaima, selaku tim leader dari Network Outreach ISEC in Bandung tahun 2024. Terima kasih banyak sudah reach out saya untuk melakukan wawancara ini. Sebuah kehormatan untuk bisa di sini bersama dengan teman-teman. Semoga wawancaranya hari ini berjalan dengan lancar dan sekali lagi salam kenal semuanya. Baik, Kasih Kak, udah Halo luangin. Kak. salam kenal Kak. Bisa langsung ke Oke, pertanyaan aja. oke, untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan, boleh diceritakan terlebih dahulu Kak, sibukannya dalam suatu organisasi itu apa dan sedang menjabat dalam posisi apa Kak? Oke, baik. Jadi sekarang ini saya sedang menjabat sebagai team leader dari Network Outreach untuk ISEC, External Relations di ISEC in Bandung. Jadi Network Outreach sendiri ini adalah sub-functional atau biasanya mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata divisi kali ya. Jadi kami divisi yang ada di dalam Departemen External Relations dan ISEC in Bandung organisasi yang bergerak di bidang. Kita organisasi yang sifatnya adalah NGO, non-governmental organization, dan di Departemen External Relations sendiri kita fokus untuk berhubungan dengan pihak luar gitu, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama dari organisasi kita sendiri. Nah, kalau saat ini Network Outreach sendiri, terutama di role aku sebagai tim leader ya, aku punya tanggung jawab dan juga peran untuk mengkoordinasikan tim-timku untuk kita bisa nge-reach out dan membangun hubungan serta relasi yang baik dengan komunitas-komunitas selain Isaac in Bandung sendiri di Bandung. Jadi biasanya kita melakukan kerjasama dengan misalkan himpunan-himpunan mahasiswa dari setiap universitas yang ada di Bandung atau mungkin komunitas-komunitas lain atau mungkin juga bisa bentuknya ke NGO-NGO lain juga seperti itu. Oke, untuk Oke, pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya lagi nih Kak. Jika ada salah satu anggota kakak yang nggak memahami tugas atau yang diberikan sama kakak gitu, apakah ada perhatian khusus sendiri yang kakak berikan gitu? Jika jika ada, bagaimana cara kakak itu eh, memahami jelas tugas yang kakak berikan gitu kepada anggota kakak gitu? Oke, that's very good question. Um, Ketika ada satu anggotaku yang kurang memahami tugas, pasti itu adalah tanggung jawabku untuk bisa membuat mereka paham gitu ya dengan tugas yang diberikan. Salah satunya yang biasa aku lakukan adalah tadi balik lagi, aku sempat mention tentang O2O session gitu ya, one-to-one session. Jadi biasanya aku akan ngajak dia untuk, oke, ayo kita quick call dulu. Jadi aku menjelaskan ke mereka tentang tugas yang harus dilakukan seperti apa dan biasanya kalau memang dibutuhkan akan benar-benar aku kasih tutorial gitu. Jadi biasanya sambil meeting kayak gini dan aku akan sekalian langsung share screen dan aku akan minta dia untuk mengerjakan itu juga gitu. Karena aku tipe yang apa ya lebih apa ya? Aku pengennya lebih efisien gitu ya. Jadi biasanya learning by doing itu adalah apa ya metode yang selalu aku gunakan gitu untuk ngejelasin. Jadi daripada ngejelasin kayak cuma ngejelasin chat doang, itu kan kayaknya kadang kurang kebayang ya. Jadi biasanya aku langsung kayak, oke ayo kita meeting, aku jelasin, kamu dengerin, kamu sekalian praktek gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi lebih spesifik ya Kak? Ya betul. Antara Ben dan Putra, apakah masih ada pertanyaan lain lagi? oke. Aku pengen sedikit nanya sih Kak. Misalkan nih di dalam divisi Kakak tuh sedang terjadi permasalahan antara anggota, seperti adanya kesalahpahaman. Gimana sih cara Kakak nih sebagai pemimpin kan menyelesaikan permasalahan anggota Kakak tersebut? Mungkin ada semacam hal atau trik yang Kakak lakukan mungkin atau apapun itu. Tentang ini ya, permasalahan anggota, misalkan kesalahpahaman. Sejauh ini
cara yang biasa aku lakukan tentunya gak anak komunikasi ya. Jadi aku percaya kalau nggak ada cara yang lebih baik yang dilakukan selain melakukan dan menerapkan komunikasi yang terbuka gitu ya, atau open communication. Jadi kalau aku merasa, oh ternyata ada dua, itu pasti aku akan mencoba untuk reach out mereka dulu masing-masing, apa masalahnya dan tahu, mencoba untuk memahami masalah itu dari point of view mereka masing-masing gitu. Sebelum akhirnya memberikan solusi atau melakukan judgment terhadap masalah itu, tentu yang pertama harus dilakukan adalah memahami dulu masalahnya apa, dan itu harus menyeluruh dari kedua belah pihak gitu ya. Nah, nanti baru aku coba assess dulu apakah ini bisa kita bicarakan secara terbuka satu sama lain. Misalkan langsung dari aku bertiga, aku sebagai apa ya namanya moderatornya atau mungkin jadi penengahnya gitu di antara mereka berdua. Atau oke, sepertinya ini harus lebih dibicarakan secara private aja. Tapi biasanya yang akan lebih aku pilih untuk lakukan adalah melakukan open communication itu dengan hadir di antara kedua mereka dan kita sama-sama bicara sih. Seperti itu. Kalau itu aku pengen nanya lagi sih. Ini soalnya apa ya? Aku pernah ikut beberapa kepanitiaan juga, dan itu banyak banget kejadian yang terjadi sama aku, ya Kak. Jadi aku pengen nanya sih, sebagai kakak kan pasti lebih banyak pengalamannya. Gimana sih jika ada anggota kakak nih yang kurang aktif atau bahkan tidak berpartisipasi lebih, dan alasannya dia adalah kurang nyaman sama anggota atau bahkan mungkin kurang nyaman terhadap kakak sebagai pemimpinnya. Kira-kira apa sih yang kakak lakukan? Mungkin ada pendekatan lainnya, Kak? Biasanya kalau seandainya itu berhubungan dengan kurang nyaman dengan apa ya anggota gitu ya antara anggota, tadi balik lagi ya, kita selain melakukan mungkin mediasi kayak tadi, kita ngomong dan open communication bareng-bareng, mungkin kalau seandainya ujungnya tiba-tiba ternyata mereka tetap nggak bisa gitu ya untuk merasa nyaman satu sama lain, aku akan mencoba untuk plotting workflow yang berbeda sih. Gimana caranya supaya mereka kerjanya itu mungkin nggak akan terlalu banyak interaksinya. Atau yang nggak akan terlalu membutuhkan mereka untuk berkoordinasi gitu. Tapi kalau seandainya masalah misalkan sama aku sendiri, mungkin tentunya aku harus dapat semua feedback dari dia gitu ya. Dan tahu kira-kira apa sih yang membuat dia nggak nyaman sama aku dan berusaha untuk merubah itu semua gitu. Kalau seandainya memang memungkinkan untuk dirubah atau kalau ada yang bisa aku rubah ya pasti aku rubah karena ketika dia nggak merasa nyaman aku pun introspeksi diri sendiri pasti itu ada kesalahan aku pribadi gitu ya dan aku harus membetulkan itu semua gitu. Oke, oke. Jadi jawabannya sangat-sangat memuaskan sih Kak. Karena ya balik lagi, aku juga pernah ikut dalam suatu organisasi dan kepanitiaan Kak. Itu emang ada sih beberapa orang yang kayak gitu kan. Jadi itu membuat aku kayak apa sih? Gimana sih cara solusinya gitu kan? Oke. Kalau yang terakhir aku nih pengen tanya nih, terakhir aja sih Kak. Mungkin gimana sih cara kakak nih mengetahui bagaimana kinerja dari setiap anggota itu sudah bagus tanpa adanya masalah? Mungkin adanya pengecekan rutin ataupun mungkin memakai aplikasi, bantuan aplikasi mungkin atau apapun itu Kak. Gimana sih cara kakak mengecek performa mereka gitu? Oke. Kebetulan kalau di Isaac Bandung sendiri kita tuh punya toolsnya gitu Ben. Jadi setiap bulan itu kita ada satu working sheet ibaratnya yang memang harus kita kerjakan gitu. Nanti biasanya kalau dari alurnya adalah dari tim leadernya sendiri akan nulis kerjaan-kerjaan mereka yang harus mereka lakukan untuk masing-masing anggota. Nanti anggota-anggota itu akan menulis realisasinya seperti apa. Jadi misalkan aku di sini ngasih kerjaan kepada salah satu memberku adalah silahkan bikin kontrak perjanjian 5 kontrak perjanjian selama 1 bulan itu. Tapi ternyata selama 1 bulan itu yang kepegang sama dia cuma 3, maka dia akan nulis 3 aja. Dan itu di sheets-nya itu langsung akan keluar scoringnya. Jadi kalau seandainya dia dari 5 target itu ngerjain 5, pasti akan keluar 100% gitu. Sehingga nilainya dia bagus gitu. Tapi kalau seandainya dari 5 goals itu yang cuma terrealisasi cuma 3, pasti akan menurun nilainya gitu. Jadi kita bisa melihat kalau seandainya di Isaac itu performanya itu kita lihat dari angka yang udah sistematis dan apa ya namanya yang udah dibuat dari sana sistemnya seperti itu. Sedangkan kalau aku sendiri pun sebagai melihat perkembangan member-memberku ya dalam segi yang ya kualitatif itu biasanya aku akan melihat apakah mereka berpartisipasi atau enggak dalam kepanitiaan program kita gitu. Jadi aku rasa uh, um, ISEC tuh apa ya, organisasi yang kompleks banget ya. Itu organisasi yang keren banget sih buat aku. Sayang banget di Bali nggak ada, khususnya di daerah Udayana pun nggak ada ya Kak, setahu aku. Di Udayana tuh nggak ada, banyak temanku juga. Padahal tuh menurutku organisasi yang benar-benar keren banget gitu, benar-benar
mensupport kita untuk mengembangkan diri kita. Jadi ya makasih ya atas jawaban-jawaban kakak dan mungkin Riana bisa penutupan. Oke, mungkin yang terakhir nih dari aku nih, kan tadi udah dijelasin nih dari kakak tentang bagaimana mengelola anggota kayak gitu. Terus hasilnya tuh bagaimana, terus tahap-tahapan kakak mengelola organisasi itu seperti apa kayak gitu. Mungkin dari aku, apa sih apa ya, seperti apa sih yang kakak harapkan ke depannya dari organisasi ini untuk menjadi lebih baik dan istilahnya organisasi ini agar semakin maju kayak gitu. Oke, harapan aku ya tadi ya. Sorry, tadi agak kepotong sedikit. Betul Kak, harapan harapan kakak ke depannya gimana? Oke. Kalau harapan aku pertama-tama untuk Isaac Bandung sendiri, aku berharap Isaac Bandung bisa lebih maju lagi gitu ya, dan bisa lebih memiliki banyak prestasi lagi, nggak cuma mungkin lebih di taraf nasional gitu ya. Em, Benar banget tadi apa yang disampaikan sama Ben gitu ya, pas gitu benar-benar satu organisasi dan sangat memfasilitasi banget untuk para mahasiswa gitu ya untuk mengembangkan potensinya. Itu pun selama ini apa yang aku rasakan gitu, dan salah satu harapanku adalah semoga Isaac bisa memberikan lebih banyak peluang lagi, salah satunya untuk teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman mahasiswa di Indonesia, sehingga teman-teman yang di Bali pun bisa ngerasain gitu ya. Semoga segera ada Isaac yang masuk ke Bali gitu ya, dan lebih tersebar lagi sih seperti ini yang sangat terstruktur dan sangat memiliki sistem yang ibaratnya kalau aku pribadi organisasi intrakampus gitu, advance ini mungkin gitu, jadi sangat diharapkan teman-teman yang lain pun mahasiswa di seluruh Indonesia bisa merasakan hal yang sama. Dari aku itu sih kayaknya sejauh ini semua pengalamanku di Isaac sangat memuaskan dan baik sesuai dengan harapan aku. So I just hope that what I feel, what I experience could also be experienced by a lot of people dan teman-teman mahasiswa lainnya juga. Seperti itu. Terima kasih banyak. Kak, aku nggak sabar sih nunggu Isaac bisa masuk ke Bali mungkin. Oke, mungkin untuk Riana bisa penutupan langsung. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini sudah bisa hadir menjadi narasumber kami. Dan mohon maaf juga saya ucapkan eh, terkait dengan mungkin kata-kata yang kurang pas dan pertanyaan yang memang mungkin belum pas tersampaikan. Kami dari kelompok sebagai pewawancara mengucapkan terima kasih banyak, dan akhir kata aku ucapkan eh, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam harmoni.